semuanya, perkenalkan saya Joyce Marsengelodi, saya dari Tero Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM saya 034. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari Praktikum Dasar Sistem Kontrol, tugas yang ke-10 tentang metode autoning PID dan perbedaan kontrol PID kecepatan atau integrating dan posisi stable. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara teori terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai. Pengertian dari autoning PID sendiri itu adalah proses otomatis untuk menentukan parameter PID, yaitu ada KP, KI, dan KD, berdasarkan dari respons sistem aktual. Nah, metode ini bertujuan untuk memperoleh performa kontrol yang optimal tanpa melakukan penyetelan manual yang memakan waktu. Autoning itu banyak digunakan pada sistem industri, motor listrik, robotika, serta simulasi di MATLAB atau Simulink. Lalu, metode autoning ScienceStream. Nah, dari ScienceStream sendiri pengertiannya yaitu merupakan teknik autoning dengan memberikan sinyal masukan berupa gelombang sinus dengan berbagai frekuensi ke sistem. Prinsip kerja dari ScienceStream sendiri itu yang pertama, sistem akan diberi input sinusoidal. Lalu yang kedua, frekuensi sinyal dinaikkan secara bertahap. Lalu, respons sistem diamati pada setiap frekuensinya. Dan yang terakhir, karakteristik dinamis sistem, yaitu gain dan fase itu akan dianalisis. Nah, lalu kelebihan dan kekurangan ScienceStream itu sendiri ada beberapa. Yang pertama kelebihannya dahulu itu ada akurasinya tinggi, nah dia juga cocok untuk sistem linear, serta dia juga menghasilkan model dinamis yang baik. Untuk kekurangannya sendiri, ScienceStream itu membutuhkan waktu pengujian yang relatif lama, dan juga dia kurang cocok untuk sistem yang cepat berubah. Untuk aplikasi ScienceStream itu yang pertama untuk identifikasi sistem, lalu yang kedua auto-tuning PID presisi tinggi, serta yang ketiga, sistem kontrol industri. Selanjutnya, di sini ada metode autoning superposition. Pengertian dari superposition sendiri itu adalah metode superposition yang menggunakan prinsip superposisi dengan menyuntikkan sinyal uji kecil ke sistem yang sedang beroperasi normal. Lalu, prinsip kerja dari superposition itu yang pertama, sistem tetap bekerja dengan kontrol utama. Yang kedua, sinyal uji kecil ditambahkan ke sinyal kontrol. Yang ketiga, respons sistem akibat sinyal uji akan dianalisis. Yang terakhir, parameter PID disesuaikan berdasarkan respon tersebut. Nah, superposition juga memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Untuk kelebihannya, dia tidak mengganggu operasi sistem. Lalu dia cocok untuk sistem yang sifatnya real time. Dan yang terakhir, dia aman untuk sistem industri. Sedangkan untuk kekurangan dari superposition sendiri, dia akurasinya lebih rendah dibandingkan dengan ScienceStream. Lalu dia analisis responnya lebih kompleks. Aplikasi dari superposition sendiri, yang pertama itu ada auto-tuning online, dan yang kedua, sistem industri yang harus tetap berjalan. Selanjutnya, di sini ada metode auto-tuning PRBS atau Pseudo Random Binary Sequence. Nah, pengertian dari PRBS sendiri itu adalah metode auto-tuning dengan memberikan sinyal binar acak, yaitu 0 dan 1 yang menyerupai noise ke sistem. Prinsip kerja dari PRBS sendiri, yang pertama, sistem akan diberi sinyal switching acak. Yang kedua, respons sistem dicatat. Yang ketiga, karakteristik dinamis sistem akan diidentifikasi. Dan yang terakhir, parameter PID dihitung dari hasil identifikasi. Untuk kelebihan dari PRBS, yang pertama, dia cepat dan efisien. Lalu yang kedua, dia cocok digunakan untuk sistem yang bersifat non-linear, serta baik untuk identifikasi sistem. Lalu untuk kekurangan dari PRBS sendiri, dia merespons sistemnya itu tapak, sedikit berisik, serta dia kurang cocok untuk sistem yang sifatnya sensitif.
Dan aplikasi dari PRBS sendiri itu yang pertama untuk identifikasi sistem otomatis, dan yang kedua auto tuning PID cepat. Nah, di sini ada perbandingan metode auto tuningnya. Dari metode, akurasi, waktu, gangguan sistem, serta cocok digunakannya untuk apa. Nah, yang pertama itu side stream, dia akurasinya itu tinggi, tapi dia waktunya lama. Nah, gangguan sistemnya itu dia termasuk relatif tinggi. Biasanya side stream ini cocok untuk sistem yang presisi. Lalu superposition, dia akurasinya itu sedang saja. Nah, waktunya dia juga relatif sedang, tidak lama, tidak cepat. Untuk gangguan sistem dari superposition ini, dia gangguannya relatif rendah dan cocok digunakan untuk sistem yang bersifat online. Lalu yang terakhir ada PRBS, dia tingkat akurasinya sedang. Nah, waktu yang diperlukan itu cepat. Sedangkan untuk gangguan sistemnya, dia berada di tingkat yang sedang. Nah, biasanya PRBS ini cocok digunakan untuk sistem yang non-linear. Selanjutnya, di sini ada kontrol PID kecepatan atau integrating system. Karakteristik dari sistem kecepatan itu dia kontrol kecepatan motornya termasuk integrating system. Nah, kenapa? Karena kecepatan itu merupakan hasil integrasi dari percepatan. Ciri-ciri kontrol PID kecepatan itu sendiri, yang pertama, sistemnya cenderung tidak stabil tanpa kontrol. Yang kedua, responnya cepat. Yang ketiga, error steady state-nya kecil. Serta yang keempat, sensitif terhadap gangguan. Selanjutnya, peran PID pada kontrol kecepatan. Nah, perannya untuk P atau proporsionalnya itu dia mempercepat respon, lalu I integratifnya dia menghilangkan error steady state-nya, sedangkan yang D derivatif dia meredam osilasi. Selanjutnya, kontrol PID posisi atau stable system. Untuk karakteristik sistem posisi ini sendiri, dia termasuk stable system karena posisi akan berhenti berubah ketika tidak ada inputnya. Untuk ciri-ciri dari kontrol PID posisi, dia lebih stabil secara alami, serta respon lebih lambat, presisi tinggi, dan overshoot perlu dikendalikan. Peran PID pada kontrol posisi untuk proporsionalnya dia menentukan kekakuan sistem. Lalu integratifnya dia menghilangkan error akhir, dan derivatifnya dia meningkatkan kestabilan. Nah, di sini ada perbedaan kontrol PID kecepatan dan posisi. Di sini berdasarkan aspeknya, kontrol kecepatan dan kontrol posisinya. Bisa dilihat seperti ini perbedaannya. Nah, kesimpulannya di sini yang pertama, side stream, superposition, dan PRBS itu merupakan metode auto-tuning PID. Setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu, kontrol kecepatan itu bersifat integrating dan lebih menantang. Yang keempat, kontrol posisi bersifat stabil dan lebih presisi. Dan yang terakhir, pemilihan metode tuning dan jenis kontrol sangat bergantung pada aplikasi sistem. Demikian penjelasan secara teori yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan langsung ke simulasi di MATLAB Simulink. Oke, di sini akan saya lanjutkan untuk membuat rangkaiannya di MATLAB Simulink. Nah, dari tugas yang ke-10 ini kita diminta untuk membuat uji coba auto-tuning kontrol posisi dan juga uji coba auto-tuning kontrol kecepatan. Keduanya dengan 3 metode, yaitu kita menemukan proses, grafik, dan hasil KP/KIKD. Nah, di sini saya sudah siapkan rangkaiannya. Ini tinggal kita hubung-hubungkan saja. Di sini ada from. Nah, ini dia terhubung dengan di Goto yang ini, PWM ini. Nah, ini kita hubungkan dulu. Nah, ini PID-nya ke sini. Nah, ini ke data type. Nah, di sini ada switch, ada 2 switch di sini. Ini kita sambungkan. Oke.
Nah, ini ke sini, ini ke sini. Nah, di sebelah kanan ini ada PWM dan juga display. Ini di outputnya switch. Nah, jadi kedua switch semuanya ada PWM dan display. Ini kita sambungkan masing-masingnya. Nah, tidak lupa di sini juga ada ini untuk kita mengganti nantinya. Ini kita sambungkan. Oke, sudah seperti ini. Di sini juga kita sambungkan untuk encodernya. Selanjutnya ini juga, ini ada clock. Ini juga, ini ke add, masih matematika. Oke, sudah. Nah, ini untuk yang terakhir, di sini ada set point value, ada slider di sini. Nah, di sini ada set point juga. Ini ada sum, display, ada PID controller, ada constant. Lalu ada slider switch di sini untuk on off. Nah, di sini ada closed loop PID auto tuner. Di sini juga ada scope. Nah, langsung saja di sini kita sambungkan.
Nah, seperti ini. Nah, ini rangkaiannya sudah terhubung semua. Nah, lalu ini adalah tampilan keseluruhan rangkaian yang akan digunakan di percobaan saat ini. Dari sini, jika sudah, kita langsung saja kita lanjutkan ke ketika dia dihubungkan dengan alatnya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menampilkan video ketika dimana rangkaian yang kita buat di MATLAB Simulink tadi kita run lalu diaplikasikan ke alat yang tersedia. Nah, di sini ada 2 percobaan. Nah, untuk percobaan yang pertama itu auto tuning kontrol posisi dengan 3 metode. Di sini juga ditampilkan proses, grafik, dan hasil dari KP/KIKD-nya. Lalu untuk percobaan yang kedua yaitu uji coba auto tuning kontrol kecepatan dengan 3 metode juga serta menampilkan proses, grafik, dan hasil KP/KIKD-nya. Nah, di sini bisa terlihat perbedaannya ketika dia berputar cepat atau berputar lambat atau dia hanya berputar bolak-balik saja. Belum 3 menit lagi. Udah. Bergoyang dia. Kejang-kejang. Tuh. Kayak orang sakit, Cok. Udah bisa berbalik. Oh iya, cuy. Oh ini aja, cuy. Natalan. Iyalah, Cok. Masa enggak? Natalan enggak anjir. Mau dia lagi gini, Cok, mau login. Lihatnya kelompok dia melebur nih. Ini melebur kelompok dia melebur kemana aja. Total 12 percobaan aja ternyata. 6 masih 12. 6. Oh, ini banget ya. Apa sih namanya? Stabil, Cok. Kalau nggak ada talinya jangan. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai tugas yang ke-10 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun mempraktekannya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini hingga selesai.